Pak Jokowi waktu itu tahun berapa ya Pak Jokowi ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2003, 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Upacara saja beliau tidak tahu. Upacara betul-betul baru. Pak Jokowi waktu itu tahun berapa ya Pak Jokowi ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2003, 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Upacara saja beliau tidak tahu. Upacara betul-betul baru. Saya percaya betul pada visi misi, tetapi kalau yang menjadi pemimpin tidak bisa jadikan rujukan, visi misi dan daftar rencana itu hanya ada di atas kertas. Yang diperlukan justru pemimpinnya. Yang hadir di situ orang melihat pendekatannya beda, dan kemudian kita saksikan itu sukses. Jadi saya membayangkan yang dikerjakan reformasi birokrasi itu bukan sekedar agendanya, karena agenda tidak otomatis jalan sendirian, tapi agenda perlu eksekusi, dan eksekusi ini membutuhkan orang yang melakukan eksekutor. Di situ sebabnya saya melihat, saya sempat otak-atik ini Pak Rusdianto yang punya datanya lebih jauh, Pak Rusdianto. Tapi saya membayangkan kalau Indonesia mau lebih baik, barangkali yang dibutuhkan bukan 1-2 orang jadi pemimpin di puncak. Karena 1-2 orang pemimpin di puncak ini benar membawa suasana baru. Tapi yang dibutuhkan, barangkali saya coba hitung-hitung Pak, kira-kira dibutuhkan 1.743 orang baik Pak. Ya, kenapa? Ada 546 pemerintah daerah, ada 157 kementerian atau lembaga setingkat kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga-lembaga non struktural. Ini jumlahnya saya coba cek 157. Ada 140 BUMN, ada lebih dari 490 perusahaan go public, ada 120 bank umum yang sifatnya publik-publik ini yang saya daftar. Kalau di tempat-tempat yang sifatnya publik ini ada pemimpin yang baik, bisa dibayangkan efeknya untuk Indonesia seperti apa? Akan luar biasa. Itu adalah deretan orang-orang baik, deretan orang-orang tak bermasalah. Dan ini kesempatan untuk mengubah wajah Indonesia kita. Jadi bisa dibayangkan efeknya. Meskipun benar kehadiran orang yang bekerja dengan baik, serius. Ini kemarin saya sampaikan Pak Jokowi di kasus di Jakarta ini Pak. Kan macet juga kita masih alami. Banjir juga kirimannya dari Bogor, tapi bukan kota Bogornya Pak, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor. Beda ya kabupaten sama kota gitu ya. Banjir masih datang terus. Tapi teman-teman semua, Anda yang mengikuti di Twitter, lihat tidak orang marah-marah sama gubernurnya? Tidak. Kenapa? Coba 2 tahun yang lalu, banjir yang sama, marah-marah pada pimpinannya. Kenapa? Kita bukan masalah sudah jadinya, karena orang tahu tidak mungkin bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Tetapi bahwa ini dikerjakan serius, itu membuat orang bisa sabar, menghargai, mengapresiasi. Bayangkan teman-teman itu terjadi, saudara sekalian bisa lihat kereta api. Kalau Anda lihat kereta api antar kota sekarang, dipasang siapa? 1 orang, Ignatius Jonan. Beliau melakukan perubahan, eksekutornya. Lihat Garuda Indonesia hari ini, Pak Emil Satar masuk di situ. Apa yang terjadi? Berubah. Di Bandung ada Pak Ridwan Kamil, berubah suasana. Insya Allah Bogor besok dilantik, berubah suasana. Jadi Pak Bima ini memang unik, sudah 5 bulan yang lalu, tapi harus menunggu 7 bulan baru dilantik. Jadi ini namanya wali kota in waiting. Sebentar lagi jadi wali kota resmi. Nah, ini teman-teman sekalian,
Perhatikan di sini, reformnya tidak bisa jalan otomatis tanpa eksekutor. Karena itu saya kalau boleh menghimbau, tolong orang-orang yang merasa tidak bermasalah, orang-orang yang bisa mendorong perubahan, jangan hanya menjadi pembayar pajak yang baik. Tolong. Dilansir dari poskota.co.id, beruntung banget warga Jakarta memiliki Gubernur Anies Baswedan. Bagaimana tidak? Selain ahli dalam tata kota, beliau juga ahli dalam tata kata. Emang iya, kita jangan menampiklah selama Anies memimpin Jakarta. Banyak pembangunan dan penataan kota yang dilakukan. Trotoar menjadi luas dan nyaman untuk pejalan kaki. Taman-taman jadi asri. Tim dan kota tua direvitalisasi. Kawasan Sudirman sudah seperti Singapura. Ya walaupun ke belakang dikit mirip Bangladesh. Transportasi publik juga jadi nyaman dan terintegrasi. Jangan dilupakan juga, di zaman Anies, Jakarta punya stadion bertaraf dunia. Walaupun tak dianggap PSSI. Terus, terkait ahli tata kata, selama memimpin Jakarta, Anies pun banyak mengotak-atik istilah dan nama yang sudah mendarah daging. Seperti contoh, normalisasi jadi naturalisasi, rumah susun jadi kampung susun, rumah sakit jadi rumah sehat, banjir menjadi genangan, sumur resapan jadi vertikal drainase, dan ada banyak nama jalan juga tak luput diganti oleh Anies. Nah, sekarang ada lagi. Teranyar istilah reklamasi dirombak menjadi perluasan daratan. Padahal waktu kampanye calon gubernur dulu, Anies begitu keras menolak reklamasi. Sampai ngotot ingin mencabut izin reklamasi yang digagas gubernur sebelumnya karena dinilai berdampak buruk bagi nelayan. Tapi itu kan dulu, melalui anak buahnya, Anies bilang perluasan daratan beda dengan reklamasi. Karena perluasan daratan diperuntukkan membangun rumah apung dengan tidak mengurung perairan. Lah gimana sih? Rumah-rumah di bantaran kali digusur. Kok malah dipindahkan ke laut? Ya semoga aja kondisi laut nanti nyata seperti rumah-rumah di bantaran kali yang berdampak pencemaran lingkungan.